Nanti saya coba, oke. Nanti saya coba kirim ulang kalau yang ini ya, yang latihan saldo awal. Saya coba saldo awal. Dan saya kirim. Nah, saya bikin file lagi. Itu khusus untuk jurnal. Jadi kalau nanti ibu sekalian yayasan sudah berjalan, nanti bisa dikombinasikan, kombinasikan gitu ya, antara saldo awal dengan isi jurnal gitu ya. Oke, jadi karena memang studi kasus ini untuk yayasan, anggaplah mungkin yayasan 2024 itu baru mulai gitu ya. Jadi tidak ada pengisian saldo awal ibu sekalian, tidak ada pengisian saldo eh, awal. Oh iya. Oke. Di sini, oke. 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 Oke, kita langsung praktek jurnal. Ini ada studi kasus soalnya ya. 1 Januari 2024. Oke, kita coba. Ini ada berapa sih? Soalnya nggak, oh tidak terlalu banyak ya sekalian ya. Tidak terlalu banyak. Jadi kita coba selesaikan jurnal ini ya. Jurnal ini, praktek jurnal ini nanti setelah zuhur ya, jam 1 ya berarti ya. Nanti kita coba untuk tadi yang ditanya Bu Melis tentang penyesuaian akun dan penyesuaian laporan. Ya. Termasuk nanti cara memasukkan perhitungan aset tetap ya. Nah, saya sudah buatkan. Nanti juga termasuk kita masukkan penyusutannya. Oke, tanggal 1 Januari. Nah, ini kita coba isi tanggalnya dulu. Oke, kalau misalkan 2025, ini sebenarnya kita tinggal isi 1 garing 1. Nah, ini 1 Januari. Ini harusnya jangan tanggal 1 ya, karena tanggal 1 biasanya tanggal merah. Walaupun kalau tanggal merah ya kita tetap bisa transfer kan gitu. Nggak ada salah sebenarnya. Tapi orang biasa berliburan tanggal 31 masalahnya, Bu. Oke, karena ini 2024 saya isi 1 garing 1 garing 24. Nah, kalau Bapak ini sebelum kita ini nih, jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat, ini ini saya bisa langsung isi dua dua sel ya, dua sel. Kan biasanya kalau umumnya kan 1 garing 1 gini nanti copy ke bawah. Nah, ini sedikit tips aja Bu nanti. Kalau copy bisa gitu ya. Cuman ini kalau pengen tahu adalah caranya, ini triknya ya, triknya. Triknya adalah saya blok di sini. Kalau mau banyak juga boleh gitu ya. Saya coba banyak. Nah, kemudian saya isi 1 garing 1 garing 24 tahun 2024. Kalau biasanya kan kita langsung enter ya kalau ngisi satu. Nah, kita tambahin kontrol, Bu. Jadi kontrol plus enter. Nah, jadi yang terisi itu adalah total dari yang kita blok selnya. Gitu. Jadi kalau kita punya kontrol A nih, kalau nanti menjadi ngeblank tuh. Kontrol A itu nanti ke seluruh sel nanti ke blok. Kita lakukan misalkan kita isi angka 1, kontrol plus enter. Wah, itu langsung ngeblank Mas Ibu. Karena semua sel itu kan berarti kan jutaan, Bu. Jutaan baris dan kolomnya ke kanan ada banyak. Itu ngeblank pas itu.
net corresponding. Nah, itu sedikit triknya. Jadi cara mengisi nanti Ibu bisa praktikkan. Kalau eh, dia kelihatan keren aja, Bu. Satu lagi mungkin triknya mungkin ini yang saya baru ini ya, baru coba sering-sering gunain. Kalau kita ngisi tanggal hari ini, itu kita nggak usah masukin tanggal, misalkan nih kalau saya ini 1 garis 9 ya, kan dulu 5. Ibu cukup masukin kontrol plus tanda titik koma. Nah, kalau ibu nginput misalkan ya, nginput mutasi bank hari ini. Jadi sore-sore update itu ya, transaksi hari ini gitu ya. Itu cukup, cukup masukin tanggal hari ini, kontrol plus titik koma. Bukan titik terus koma ya, enggak. Tapi yang titik dua tuh atas bawah, tapi yang titik koma. Jadi tinggal gini, terus kita enter. Nah, mempersingkat pekerjaan kita sekian detik ya, lumayan dia. Ya, itu sedikit trik-triknya. Kemudian 500 juta, ini saya coba masukin 500 juta. Ini store tunai dari bendahara. Ya, modal hibah. Jadi ini transaksinya kayaknya dari sini deh. Oh ini totalnya. Ah, ini jadi bukan 14, 14 itu ada yang hanya yang ada di bank, tapi kita dari sini. Oke. Jadi ada tuh, berapa? Nah ini total transaksinya. Oke, jadi awalnya itu adalah masuk ke kas dulu. Penerimaan setoran modal hibah dari pendiri yayasan. Ini setornya ceritanya ke bendahara secara tunai. Oke. Saya lupa sampaikan di awal itu sekalian. Kalau di sini ingin ikut praktek ya secara ini ya. Karena biasanya kalau kita hanya melihat itu biasanya tidak termemorikan dengan baik di di kita. Tapi kalau misalkan ibu dengar, lihat, kemudian sambil praktikkan, itu lebih termemorikan di kita. Walaupun nanti ini ada rekamannya ya ibu sekalian ya. Nanti ibu bisa bisa lihat ulang. Nah, cuma kalau ingin sambil ini biasanya ibu join Zoom-nya pakai HP atau pakai PC lain gitu ya. Nanti prakteknya pakai PC yang lain. Jadi ada dua 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 ini nih, perangkat satu khusus untuk praktek, untuk mengikuti jejak praktek hari ini, satu lagi untuk melihat Zoom-nya. Entah itu pakai HP, pakai tablet atau pakai PC laptop yang lain boleh. Tuh. Kemudian ini storannya saya coba langsung isi dua ya. Karena ini sama, bisa lihat ini saya bisa copy. Oke. Nah, jadi cara menjurnalnya kita masukin tanggal, debit kredit sama keterangan. Nah, kalau untuk standar mandatori ini tanggal wajib Bu sekalian. Tanggal itu wajib. Kalau keterangan itu nggak wajib. Tapi nanti kalau nggak diisi keterangan Bu sekalian, itu nanti akan ngaco, nggak bisa diperiksa. Dan kita sendiri juga nggak tahu bisa betul salahnya dari mana. Karena yang menentukan kita nanti mengisi jurnalnya apa, benar atau salah, itu dari keterangan. Karena saya pernah habis kalian, benar-benar pernah sekali, walaupun hanya sekali itu. Itu lembaga itu ada laporan keuangannya, tapi pas cek di jurnal, itu nggak ada keterangannya. Setiap jurnalnya, semua jurnalnya nggak ada keterangannya. Nah, kan bingung. Ini bisa jurnalnya khas pada penerimaan, benar nggak ini penerimaan? Gitu ya. Masa kita harus cek semuanya satu-satu gitu kan? Kita lihat buktinya, kan nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Jadi cara pengecekan awal benar atau salah, bahkan auditor gitu ya, itu memang dari keterangannya. Nanti baru kalau yang dicek sampai buktinya kan nanti uji petik aja gitu ya, atau sampling aja gitu ya. Jadi standarnya wajib ada keterangan. Kemudian kalau debit kredit udah pasti Bu, karena kalau debit kredit nggak diisi atau nol gitu ya, itu kan kalau nggak diisi kan sama dengan nol gitu ya. Itu kita sama aja nggak ngejurnal gitu ya. Saya pernah waktu itu ngaudit.
Gitu ya. Bu, ini uang mukanya belum direalisasikan ya? Gitu ya. Udah kok, Pak. Kalau udah realisasi, uang mukanya harusnya udah berkurang dong, Bu, gitu kan. Iya sih, Pak. Tapi saya udah lakuin jurnal jurnalisasi, Bu. Pak, katanya. Nah, kok bisa ya? Logikanya gimana ya? Kalau udah jurnalisasi, harusnya saldo mukanya berkurang dong, Bu, gitu ya. Tapi saya udah lakuin jurnalisasi, Bu, Pak, gitu ya. Lah, akhirnya saya carilah mana sih yang dimaksud gitu ya. Dia juga nyari, saya juga nyari. Akhirnya dapatlah saya jurnal dia. Jadi jurnal dia, jurnalisasinya, udah ada jurnalnya, Bu. Tapi nilainya kosong. Jadi jurnal itu hanya sebesar nilai pengembalian uang mukanya. Jadi misalkan dari 5 juta dikembalikan 100 ribu gitu ya. Karena memang sisa 100 ribu dikembalikanlah ke kas. Gitu. Nah yang di jurnal sebesar 100 ribu. Nah jurnal realisasi itu ada. Tapi nggak dimasukin nilainya. Nilai uang mukanya dan nilai realisasinya. Itu sama aja kita belum menjurnal sekalian. Gitu kira. Jadi debit kredit itu menjadi sangat-sangat wajib. Kemudian nama nama akun atau akun ya. Ini kan satu paket nih, akun gitu ya. Nah, akun ini kita isi sangat-sangat mandatory karena inti dari segala inti. Inti dari inti menjurnal itu adalah kita memasukkan akun. Karena proses menjurnal itu adalah proses klasifikasi namanya, Ibu. Proses klasifikasi transaksi. Jadi transaksi, kita punya 10.000 transaksi, kita klasifikasikan dari 10.000 transaksi ini itu yang transaksi penerimaan mana. Bahkan kalau penerimaan nanti kita detikkan lagi yang penerimaan misalkan CSR berapa gitu ya. Yang penerimaan sumbangan masyarakat berapa misalkan. Untuk pembangunan berapa. Jadi semua ini proses menjurnal itu adalah proses klasifikasi transaksi. Sehingga kalau kita nggak klasifikasikan, ya kita namanya belum menjurnal. Gitu. Jadi ini kita coba ini transaksi pertama. Nah, cara untuk memasukkan nama akun ini ada beberapa cara. Pertama, Ibu sekalian, ini saya sudah sediakan ada namanya drop down. Nah, kalau yang di atas itu kalau di header itu namanya filter. Nah, ini filter namanya. Tapi kalau yang di bawah sini ini adalah drop down. Jadi posisinya beda. Yang kalau filter itu ada sebelah kiri dari garis antar kolom, tapi kalau yang drop itu ada di sebelah kanan garis antar kolom. Ya. Ini saya coba isi. Ini cash operasional. Saya isi 5 juta. Ini adalah, nah, yang untuk saya coba ini ya, akunnya. Nah, di soal latihan saya lihat, ini saya juga baru ini, baru kepikiran di contoh lain. Harusnya nih, jadi ini harusnya bukan bukan aset neto. Kemarin saya baru kepikiran barusan. Jadi harusnya bukan aset neto. Karena dia beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan benar, 500 juta ini setoran modal itu ke akun modal, equity. Karena dia tidak pernah bergerak. Sedangkan ini yayasan, yayasan beda. Karena kalau kita masukin ke sini, itu nanti rancu di sininya, di laporannya. Di sini nggak ada masalah nyatu, cuman di laporan aktivitasnya. Jadi 500 juta ini bukan sebagai saldo awal tahun gitu. Kenapa jadi saldo awal tahun gitu kan? Jadi harusnya dia tetap di atas sebagai penerimaan personal atau sumbangan, entah atau apapun. Yang penting dia jadi prima. Kenapa? Karena kalau dijadikan dia sifatnya awal tahun, sedangkan kan ini tahun pertama berjalan. Jadi belum ada saldo awal. Gitu. Logikanya nggak masuk. Jadi kenapa tahun lalu itu kosong, tapi kok tiba-tiba di laporan aktivitasnya itu ada saldo awal tahun. Nah, itu kan nggak matching gitu ya. Nggak matching. Jadi ini saya rubah, ini salah. Saya masuk ini sebagai eh, ini tadi aku nih. Penerimaan sumbangan operasional. Ini saya rubah.
Oke, ini tuh saya kirim ulang ya. Berarti contoh latihan sama yang latihan hari ini. Ini penerimaan sumbangan apa rasional. Jadi kalau tadi saya pakai drop down yang pertama ngisinya ya, kemudian drop down. Nah, drop down itu nanti juga sama tuh Bu, bisa dipilih dari sini, diklik. Atau Ibu juga bisa kayak saya pakai ini, pakai ALT arah bawah. Jadi saya pencet ALT plus arah bawah. Nah, ini saya masukin tadi, kan ini store tunai dari Bendara modal hibah ke bank ya. Saya masukin ke bank. Ya, San. Nah, kalau biasanya kalau akun-akun bank itu masih gampang Bu pakai drop down karena dia di atas. Ini kan di atas nih, kasur. Nah, tapi kalau ini kan di bawah agak ribet kalau pakai drop down. Jadi ini saya copy aja di sini. Copy, saya masukin sini. Oke, enter. Ya. Jadi banyak cara untuk mengisi nama akun bisa, bahkan diketik juga bisa. Ya, misalkan saya nah ini juga udah muncul nih, tinggal enter. Atau ini udah ada di atas, saya copy aja deh Bu, di atas gitu ya. Nggak ada masalah. Yang penting intinya dia isinya adalah nama akun. Yang repot nih, kalau kita isi pakai ketik begini, Bu. Kayak gini kan, ini kan nggak ada nama akunnya ya. Saya enter itu nggak mau, Bu. Nggak bakalan mau. Karena dia terbatas. Cuman Excel itu banyak kelemahan juga. Jadi kalau saya copy dari sini, yang bukan ada di nama akun, saya enter sini copy. Masuk, Bu. Diterima sama dia. Cuman nanti saya batasi, nanti di sini akun salah. Gitu ya. Nomor akun nggak muncul. Jadi kalau nomor akun nanti nggak muncul, atau munculnya adalah keterangan notifikasi akun salah, berarti bermasalah, Bu. Bermasalah. Entah itu isinya atau rumusnya. Misalkan, kalau ini saya hapus, nih tanggalnya kan memang kosong, Bu ya. Karena tanggalnya lupa diisi. Tapi ada misalkan tanggal udah diisi, kok nomor akun nggak muncul? Berarti rumusnya hilang, Bu. Ini saya delete. Ya, ini kan kosong. Hmm. Apa bedanya atas sama bawah, Bu? Ini kan sama-sama kosong nih, ya kan? Bedanya di atas rumusnya masih ada, cuman tanggalnya lupa diisi. Cuma kalau yang bawah, itu rumusnya yang dihapus, yang kosong gitu. Jadi tinggal kita kita copy paste aja Bu rumusnya dari bawah atau atasnya sama gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di jurnal ini caranya cukup simpel Bu. Jadi caranya hanya seperti ini. Cukup masukkan tanggal, debit kredit, keterangan sama nama akun. Selesai. Oke, saya coba lihat dari pengisian satu transaksi ini atau dua transaksi ini. Ya, di neraca saya, ibu sekalian, ibu-ibu, itu kas rakasnya 500 juta, kemudian aset netonya saya itu 500 juta. Di laporan aktif itu tampil di sini ya, penerimaan operasional sebesar 500 juta. Nah, kalau kita lihat di neraca saldo, itu nanti tergambar kas operasionalnya sempat ada masuk 500, keluar 500, pindah ke bank 500. Oke. Di laporan bulanan kita lihat baru muncul Januari ibu-ibu sekalian ya. Karena memang kita baru ada transaksi Januari. Nah, yang uniknya misalkan gini. Kalau misalkan, jadi kita Februari sampai November kosong nggak ada transaksi, Bu. Ini namanya yayasan baru ya, yayasan baru. Karena ada juga, Bu, udah bikin legalitas yayasan. Saya pernah tuh diajak lah buat ngurus koperasi. Beli koperasi yang udah nggak jalan itu ya udah atau udah hampir mati, kita beli legalitasnya aja gitu ya, semuanya kita nolkan, habis beli nggak ngapa-ngapain Bu, mungkin udah berapa tahun yang lalu ya, udah 3 tahun lalu. Jadi kalau kalau itu misalkan ya tiba-tiba dihidupkan kembali, ya kosong aja tuh transaksi gitu, walaupun di awal ada transaksi satu dua gitu ya, tapi beberapa tahun kemudian kosong. Nah itu laporannya isinya neraca aja Bu, penerimaan daninya nggak ada gitu. Nah, saya rubah misalkan setoran ini jadi bulan Desember. Jadi ini Januari sampai Desember jadi muncul semua, Bu. Walaupun nanti kalau lapor aktivitasnya nanti yang muncul hanya Januari.
Januari karena memang baru ada pengiriman di Januari. Karena logikanya kalau misalkan kita adalah transaksi Desember, ya kita wajib juga untuk punya laporan Februari sampai Desember sampai Novembernya. Jadi nggak kosong Februari sampai Novembernya itu. Jadi logikanya seperti itu. Nah, kemudian di jurnal ini saya harus banyak ingetin beberapa case yang penyebab nggak balance atau bermasalah. Misalkan lagi, nah kalau untuk bulanan, selain kalau tadi saya sampaikan tanggal itu nggak boleh salah, karena nanti kalau salah, nanti di sininya error ya. Jadi pasti nggak balance. Pasti nggak balance. Nah, ini di bawah. Nah, ini Desember. Karena tadi bulannya Desember. Atau misalkan, Ibu bikin debit sama kredit itu tanggalnya beda, Bu. Ini kan satu satu kesatuan transaksi ya. Tapi jurnal debitnya itu Januari, kreditnya Desember. Ya nanti berarti Januari sampai November gak balance, Bu. Nanti baru balance di Desember. Kan repot gitu. Nah, kalau yang seperti ini agak repot nih nyarinya nanti. Kalau transaksi udah banyak ya, filter nih Januari. Loh, kok Januari nggak balance ya? Gitu. Ini misalkan saya filter nih Januari. Nah, ini kan nggak balance nih. Berarti ada yang salah nih. Perlu dicari, Bu. Kalau transaksi sedikit ketahuan. Cuma kalau banyak, ya lumayan perlu waktu untuk nyari. Jadi pastikan kalau menjurnal sering-sering dilihat balance atau tidak. Atau kadang saya gini Bu, saya taruh di jurnal. Misalkan ini kan kosong Bu ya. Ini saya sama dengankan ke sini, ke neraca sini. Minimal apa namanya? Minimal kita eh, counter atau kontrol ya, bukan counter ya. Kontrol balance itu di yang tahunan. Atau kalau mau plus sebulan juga boleh. Kita plus tapi ini jadi ini dibanyakin kuat-kuatan mengkontrol aja Bu. Ini misalkan ya. Nah, jadi kalau muncul ini Bu, nah ini saya ini ya. Jadi kalau di atas muncul saldo ini, berarti nggak balance Bu. Kalau muncul udah nggak balance, nanti buru-buru dicari Bu nggak balance-nya. Jadi jangan diemin. Nanti kalau semakin numpuk, nanti nambah lagi nggak balance-nya. Penyebab nggak balance-nya makin banyak, itu makin repot nanti. Ya. Jadi kalau kita ngelihat udah nggak balance, itu langsung dicari. Nah, ini kalau saya pindahin tadi 1 Januari hilang, Bu. Nah, gitu ya. Karena kalau yang balance ini dia balance ininya, Bu, balance jurnal debit kreditnya. Nggak ngomongin balance laporannya. Nanti kita kayaknya ke depan boleh juga nih dikontrol di sininya harus muncul di sininya. Jadi supaya kalau kita ngejurnal nggak keenakan ngejurnal, totonya laporannya nggak balance gitu ya. Jadi nggak perlu ngebuka ini buat ngeliat, tapi nanti di jurnal kelihatan. Nah, ini yang sementara, nanti ini saya kirim nanti kalau mau pakai ini silakan. Nanti kan kalau mau pakai ini tinggal dihapus aja nanti isinya, tanggalnya, nama akunnya, debit kredit sama keterangan. Oke, kemudian, nah ini bisa ini ya, ini saya hidden. Kenapa? Karena nggak wajib tampil. Kalau misalkan mau tampil nanti ibu bisa ilangin ini pakai data. Kalau ini mau silakan mau dihapus sama apa ini silakan nanti ini nomor referensi. Nomor referensi itu misalkan kan nomor voucher atau nomor bukti atau apa silahkan diisi ya. Ini biasanya kalau ini nomor ini biasanya buat nomor saya ngurutin sih biasanya. Jadi tapi kalau mau dihapus nggak apa, dihapus aja kolomnya. Yang penting jangan dihapus kolom tanggal, kolom rumus sih. Kalau kolom ini dua ini nggak apa, dihapus, nggak berpengaruh. Oke, kalau ini mau muncul bulannya supaya nanti memastikan ini, nanti caranya di sini Bu, di blok, kemudian ada di data, nanti ada istilahnya di ungroup, di ungroup. Jadi kalau cara membuat ini adalah dengan grup namanya di grup, tapi kalau untuk menghilangkan tanda ini di ungroup. Nah, ini tanda tirai ya, jendela yang pertama. Nah, yang kedua itu ada di sini yang kiri itu ada rumus juga namanya rumus BB.
Ini biasa kalau ada yang begini dia ada sesuatu yang sebenarnya saya lihat nggak ada apa-apa. Isinya udah bener. Oke. Ini sempat berubah dalamnya nih. Harusnya 15 dia. Oh iya. Harusnya 16 kenapa dia 18 tuh? Walaupun nggak begitu pengaruh ya. Oke. Ini ada rumus kolom BB namanya Bu, nomor BB. Jadi ini untuk menglinkkan transaksi ini nanti ke buku besar, ke buku besar. Ya, ini yang penting harus terisi aja Bu rumusnya. Nah, biasanya errornya kalau misalkan kita itu insert transaksi di tengah-tengah. Itu yang repot. Walaupun sebenarnya gini, Bu. Di sini, kalaupun Ibu misalkan gini, Ibu udah sampai tanggal 31 mengerjakan. Tapi ternyata ada bank yang baru ketarik rekeningnya, mutasi rekeningnya baru dapat nih. Sehingga kita tanggalnya kan jadi longkap nih. Sebenarnya Ibu nggak masalah kalau misalkan setelah tanggal 31 balik lagi di tanggal 1 Januari misalkan nggak ada masalah. Jadi nggak urut itu nggak ada masalah di sini. Ya. Tapi kalau ibu pengen urut, saya pengen urut deh biar rapi kan ada bu yang tipe begitu. Saya mau urut. Nah, itu nanti ibu misalkan disisipin. Kalau saya nggak apa-apa, saya taruh tanggal 3 ini di bawah itu, ya. Tapi nanti saya filter. Saya main filter bertingkat namanya. Walaupun nanti ada agak ribet mengajarin filter bertingkat di sini ya, karena nanti ada beberapa standar yang harus bikin dia supaya nanti hasil filternya nanti eh, di jurnal debit kreditnya bener, nyambung gitu ya. Ya. Nah, nanti disisipin misalkan ya. Contohnya di tengah-tengah sini, Bu. Ibu insert di sini tengah-tengah. Nah, kalau insert di tengah-tengah gini kan Ibu nggak ini Bu, rumusnya kosong nih kalau insert tengah-tengah gini. Nah, tipsnya adalah kalau misalkan Ibu ada insert, Ibu kan insert itu insert satu baris Bu ya. Jadi saya insert satu baris nih Bu. Satu baris terus di blok kirinya, terus klik kanan insert. Klik kanan di sini Bu. Klik kanan insert. Nah, nanti Ibu copy aja dari yang kosong. Nah, itu apa isi isi semua rumus yang di semua yang ada di baris itu kena gitu ya. Atau misalkan ibu ini terasa sudah banyak ke tengah-tengah jauh nih. Ibu nggak apa-apa, copy aja dari atas, dari atas. Ini ya. Nanti tinggal hapus aja isinya, tanggalnya, nama akunnya, debit kredit. Nanti baru masukin tas gitu ya. Gitu. Jadi itu kalau misalkan nomor BB. Jadi kalaupun oh ada yang kosong nih, nanti kita ibu misalkan ini ya, ini kehapus bu. Nah kalau kehapus itu nanti buku besarnya pasti error. Misalnya ya, misalkan saya isi di sini buku besar, saya coba buka kas operasional. Nah, yang kedua itu nanti munculnya NA, Bu. Nah, jadi nanti kalau di buku besar, Ibu lihat kok ada NA ya. Itu nanti cek aja, Bu. Di sini dia ada akun kas operasional atau akun kas yang kita isi di buku besar di kita pilih, tapi nomor BB-nya itu error. Entah itu errornya karena rumusnya kosong atau segala macam. Kalau seringnya saya temuin biasanya ini aja kosong. Karena tadi hasil dari sisipan insert di tengah-tengah. Itu ibu tinggal ini aja, tinggal copy paste aja dari rumus ini. Kalau biasa kadang kalau ini saya ini aja copy paste sampai paling bawah, biar semuanya langsung terisi gitu. Gitu. Nanti kalau kalau udah begitu otomatis muncul ibu. Ya. Kemudian ini nomor WB. Nah, terakhir ibu sekalian, ini nggak ada kewajiban, cuman ini saya sering pakai karena memudahkan. Nah, jadi ini kolom bank namanya. Jadi ini untuk mengidentifikasi dia adanya di kas atau bank mana. Nah, ini saya contohnya ini adalah di kas OPS. Jadi inisial aja, Bu. Inisial. Ini misalkan BSI OPS. Jadi nanti buat identifikasi ini, buat identifikasi aja, Bu. Ini adanya dari mana ya gitu.
kalau di sini biasanya nanti kebacanya gini, misalkan penerimaan sumber. Nah, eh, untuk pengisian ini sekaligus cara pengoperasian buku besar ya. Ini sama nih, bisa dipilih nama akun yang dari Dropdown atau misalkan dari buku besar, Bu. Dari buku besar. Dari jurnal. Oke, saya mau ngecek ini, prima sumbangan operasional. Saya langsung aja sini. Nah, fungsi dari kolom kas bank itu fungsi ini. Jadi kita tahu nanti transaksi, misalkan transaksi sumbangan operasional saya itu masuknya di rekening mana aja ya? Berapa ya di rekening ini? Gitu. Ini kan baru satu Bu ketahuan ya, kas operasional 500 juta gitu ya. Tapi kalau banyak nanti bisa difilter nanti Ibu. Di bank BSI berapa, di bank ini berapa, C di berapa gitu ya. Oh, apalagi ya kira-kira yang menyebabkan ketidakharmonisan di jurnal. Kalau misalkan nanti muncul debit kreditnya seperti ini, berarti harus harus tuh Bu segera dicari. Misalkan kita jadikan hanya ngisi debit tapi lupa ngisi kredit gitu ya. Atau soal nominal kurang nol. Nah, ini 50 juta. Ini kan tetap nggak balance Bu. Gitu ya. Nah, cara menjurnal di sini itu selesai Bu. Sampai sampai situ caranya ya, caranya. Itu seperti itu. Selesai. Jadi secara teori pakemnya sederhana Bu, seperti ini. Dari sekali mengerjakan jurnal di sini selesai semua laporan. Selesai semua laporan. Baik itu bulanan maupun tahunan. Ini. Nah, itu ya Bu, Ibu sekalian. Oke. Kalau ada yang ditanya silahkan ditanya. Kalau nggak ada saya lanjut. Kalau kenapa saya suka mancing ada kalau ditanya silahkan tanya karena supaya nggak ngantuk Bu. Karena kayak Zoom itu gampang bikin ngantuk Bu masalahnya. Saya baik mau eh, se- sebagai ini sebagai pembicara ataupun pendengar, kalau Zoom tuh ngantuk Bu, gampang ngantuk. Apalagi pendengar, gampang banget ngantuk. Jadi kalau ibu biar nggak ngantuk juga, ibu banyak tanya Bu. Buat ibu jadi nggak ngantuk, buat saya juga nggak ngantuk. Karena kalau apalagi saya nih Bu, nggak ada respon. Ini kan jadi kayak orang ngomong sama laptop aja nih Bu. Kalau nggak ada yang nanya, kayak ngomong sama laptop kalau Zoom itu. Beda kalau kita offline gitu ya langsung gitu kan. Berasa Bu ketemu orang. Kalau Zoom gini tuh kayak kayak lagi ngomong sama laptop Bu. Jadi harus banyak ditanya nih Bu. Oke, kita lanjut Bu ya. Untuk berikutnya kita agak cepetin karena tadi saya agak panjang bahasnya karena saya coba ini pakem untuk cara menjurnalnya. Oke. Sekarang kita lebih fokus untuk transaksinya Bu, simulasi transaksinya, jurnalnya. Kemarin kalau padahal udah banyak teori dan mungkin juga disampaikan jurnalnya ya, jurnalnya. Nah, jurnal ini kita bahas ulang secara jurnal, tapi kita nggak usah bahas dalam. Tapi yang penting adalah kita masukin ke laporannya. Nanti hasil bentuk laporannya seperti apa. Ini fokusnya di kas operasional sama Bang Besi ya. Oke, tanggal 2. Nah, ini kas operasional. Nah, oke. Ini dulu berarti transaksi kita fokus di bank. Bayar sewa kantor, Bu. Bayar sewa kantor. Jadi udah dapat uang, kita bayar sewa kantor sebesar 24 juta. Itu ada di rekening apa? Di rekening BSIOP. Nah, ini kita kalau ada yang begini, Bu, kita juga bisa nih pakai kontrol D, Bu. Kontrol D, kontrol D. Nah, cuma kontrol D itu cuma hanya bisa satu, nggak bisa dua. Ini saya blok ini nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Kontrol D, kontrol D, kontrol D. Jadi dia menyamakan isinya dengan yang ada di atasnya.
Tanggalnya tadi dua ya. Satu, dua. Karena saya settingan Inggris jadinya harus bulan dulu baru tanggal. Kalau Indonesia biasanya tanggal dulu ya. Oke. Oh ini karena tadi di ini nih hilang. Udah bulan nih. eh ini ya kredit ya. Nah, tips sip satu lagi kalau menjurnal gampangnya nih takutnya ada yang bukan background asli akuntansi ya. Kalau yang pernah atau pernah belajar akuntansi biasanya juga udah paham sih biasanya. Cuma tipsnya jurnal gampangnya adalah kita tinggal melihat sisi kas atau banknya dia adanya di mana. Contoh ya, kalau tadi misalkan kas operasional kan kita terima nih Bu. Karena kita terima uang itu adanya di debit. Uang masuk kan di debit ya. Debit itu sama dengan uang masuk gitu. Ini kalau di transaksinya, kas banknya. Debit itu sama dengan uang masuk atau uang masuk atau penerimaan. Nah, jadi banknya itu, kasnya itu adanya sisi debit. Nah, ngeliatnya sama kayak gini. Ini kan kasnya 500 juta masuk nih di debit. Nah, berarti kasnya itu saya masukin debit. Nanti saya tinggal masukin lawannya. Lawannya apa ya dari kas ini? Oh, penerimaan. Penerimaan apa? Sumbangan operasional. Berarti kita masukin akunnya sumbangan, penerimaan sumbangan operasional. Nah, ini misalkan ini kita bayar sewa kantor. Kasnya di mana? Kasnya kan di kredit. Berarti kita tinggal masukin sini kasnya di kredit. Lawannya apa? Tinggal kita masukin lawannya. Sewa dibayar di muka. Sewa gedung dibayar di muka. Nah, gampangnya jadinya kita tinggal masukin kas banknya itu di posisi debit atau kredit, nanti kita tinggal cari lawannya. Gitu. Kalau kita udah masukin kas atau banknya itu salah, otomatis jurnal lawannya juga pasti salah tuh. Gitu. Karena nanti saldo akhir kas banknya juga pasti nggak benar. Gitu. Jadi harus benar yang utama untuk posisi kas dan banknya. Karena apa? Karena yang namanya laporan keuangan, nyusun laporan keuangan, mungkin 99% itu isinya adalah transaksi kas dan bank. 1% itu adalah baru penyesuaian, Bu. Yang wajib itu misalnya kalau, dan bahkan nggak wajib-wajib amat ya, kalau kita nggak punya aset, ya kita nggak perlu bikin jurnal penyusutan gitu ya. Nggak perlu kita bikin jurnal penyesuaian, penyusutan. Gitu. Jadi isi penyesuaian 1%, bahkan bisa jadi nggak nyampe 1% gitu ya, karena isinya hanya kalau ada penyusutan gitu ya, misalkan tadi kalau misalkan nanti ada saya gedung di Bandung kita amortisasi atau ada kita koreksi. Bahkan kalau pakai Excel ini kita ada salah, tinggal kita berin aja salahnya Bu, nggak perlu pakai koreksi. Beda kalau pakai sistem, yang sistemnya itu, bahkan kalau pakai akurat itu kan dia sistemnya nggak kekunci ya. Artinya kalau kita, dia sama tuh, jadi kita entry, save, langsung masuk laporan. Ketika salah kita tinggal edit aja. Jadi nggak perlu zona koreksi. Jadi perlu tinggal dibenerin. Jadi namanya koreksi penyesuaian itu minim sekali harusnya. Sangat-sangat minim. Oke, Kak Jatmiko izin bertanya sedikit. silahkan Bu. Iya Pak, mengenai nama akun. Mm-mm. Ini kan nama akun dalam organisasi non-laba ini sedikit berbeda dengan yang perusahaan komersial ya Pak. Betul. Iya Pak, apakah nama akun ini ada diatur di SAK lima ini atau dari organisasi non-labanya saja Pak yang membuat Hmm. nama akun? Oke, baik. Pertanyaannya Terima kasih bagus, Pak. Bu Regina. Izin jadi pertama yang diatur oleh standar akuntansi eh, kemarin pada sampai di ISAK 35 itu laporannya Bu. Jadi standar akuntansi PSAK ya, SAK atau PSAK, S1 kan standar akuntansi keuangan ya, SAK. Kemudian kalau PSAK itulah pernyataannya, gitu ya. Isi-isi dari standar akuntansi keuangannya. Nah, yang diatur oleh SAK ataupun PSAK itu adalah laporan keuangan Ibu. Nah, yang dimaksud laporan keuangan tadi yang saya sampaikan di awal adalah neraca, laba rugi ya atau aktivitas, kemudian ada laporan arus kas, kemudian CLK itu diatur. Bahkan kalau CLK itu standar ya ada tetap ada diatur standarnya. Nah,
Contohnya misalkan di sini, yang paling berbeda itu kalau di neraca, Ibu, itu ada di sini diaturnya. Kalau umum itu kan di sini isinya modal, laba ditahan sama laba tahun berjalan. Nah, di non profit itu isinya adalah tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, kemudian dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Atau kalau bahasa singkatnya, istilah yang lama itu adalah tidak terikat dan terikat itu. Ini istilah sekarang itu agak baku ya, karena ini kayak penyesuaian dari standar akuntansi internasional kemudian disesuaikan ke Indonesia. Tapi kalau bahasa yang lama itu adalah aset neto terikat sama aset neto tidak terikat. Dulu ada tiga, bahkan kalau dulu itu ada satu lagi temporer. Nah, jadi yang diatur oleh standar itu ini Bu, laporan keuangannya. Kemudian kalau di laporan aktivitas itu pembedanya di sini. Eh, ini formatnya seperti ini gitu ya. Jadi di sini ada judul ininya. Jadi ini masih satu laporan, cuman dibedakan di atas itu ini tanpa pembatasannya, di sini dengan pembatasan. Kemudian ada perimaan, beban. Nah, tapi kalau untuk detail ini Bu, ini apa namanya nggak diatur, artinya bisa masing-masing. Tapi kalau untuk format secara utamanya, frame-nya itu diatur, gitu ya. Kemudian ini surplus. Nah, ini wajibnya ada begini, Bu. Nah, ini diatur. Termasuk judul itu diatur, Bu. Judul laporannya di sini ada laporan penghasilan komprehensif dan perubahan aset neto. Itu diatur. Termasuk kalau kita pakai EP ini istilahnya di sini pakai kewajiban, gitu ya. Di sininya pakai neraca. Nah, itu yang diatur oleh standar, Bu. Standar akuntansinya. Nah, termasuk standar akuntansi penyataannya nanti mengatur kemarin Pak Dadang sampaikan mana yang masuk kategori eh, tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Nah, itu yang diatur oleh standar akuntansi. Nah, sehingga kalaupun yang di luar laporan keuangan, Bu, itu tadi tentang nomor dan nama akun, urutannya segala macam, itu tidak diatur. Oh Itu iya, tidak diatur. berarti aplikasi Excel ini sudah sesuai dengan SAK begitu ya, Pak? Iya, laporan keuangannya. Oh iya, Pak. Laporan keuangannya gitu. Tapi kalau misalkan ibu nggak suka nih nomor akunnya seperti ini, ibu pengennya misalkan saya mau ganti nomor akun, nggak masalah Bu. Jadi itu nggak melanggar PSAK. Cuman kalau nomor akun itu udah ada apa ya eh, keumuman ya. Jadi sudah ada keumuman. Kalau kepala akun satu itu biasa aset. Ya. Kemudian dua itu kewajiban atau liabilitas, tiga modal gitu ya. Empat perimaan, lima itu kalau di perusahaan itu beban langsung, kalau enam itu beban operasional. Nah, itu biasanya sih udah eh, jadi sudah menjadi keumuman tuh Bu. Kalau itu, jadi kalau di sistem Ibu lihat sistem Akuret, Zahir, Mayop, struktur akunnya sama seperti itu. Tapi sekali lagi itu tidak menjadi standar. Bahkan saya pernah bikin laporan keuangan klinik ya. Waktu itu saya diminta bikin laporan klinik itu yang sesingkat mungkin Bu, se sesimpel mungkin gitu ya. Jadi saya bikin waktu itu jurnalnya, bahkan di jurnal ya Bu. Jurnal itu nggak diatur Bu seperti ini jurnalnya. Gitu. Jadi bisa dengan format saya punya format untuk klinik waktu itu sesimpel mungkin. Pertama akun itu saya nggak pakai nomor akun Bu. Jadi saya langsung aja pakai nama akunnya. Biasa nama akun. Jadi hanya udah nama akun, tidak ada nomor akun. Nah, ngejudulnya sama, yang masukin nama akun tidak ada nomor akun. Kemudian memasukkan akun kreditnya nggak di bawahnya Bu, tapi di samping langsung di sini. Jadi nggak diatur, yang diatur hanya laporan keuangan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau dirubah itu nggak ada masalah. Ya. Satu lagi Pak, untuk misalkan untuk organisasi non-laba ini untuk pendidikan kan ada beberapa penerimaan Mm-mm. SPP, terus ada infak pembangunan begitu ya Pak. Nah, Mm-mm. berarti itu semua penerimaan itu masuk di sumbangan siswa begitu ya Pak? Iya. Heeh. Nah, kalau misalkan ibu nanti laporannya udah jelas nih Bu. Jadi emang yayasan ibu
ya bergerak utamanya. Kalau biasanya kalau dia dilihat gitu, dia bergerak utamanya di apa? Misalkan di ibu udah jelas bergerak utamanya di pendidikan. Nah, berarti nanti ibu utamanya di pendidikan, Bu. Jadi ini nanti dirubah aja. Penerimaan paling atas nanti penerimaan sumbangan siswa biasanya. Saya waktu itu dari hasil pelatihan ini waktu itu sempat ada yang minta ini ya, minta dibuatkan khusus waktu itu eh, sesuai dengan program-program dia, sekolah-sekolah dia. Contohnya ya, saya coba tampilin waktu itu eh, yang final yang mana yang lupa sih. Mas juga pernah nanganin penyusunan laporan keuangan sekolah waktu itu ya. Jadi memang, nah bedanya biasanya di sini. Nah, ini udah full sekolah nih kalau ini Bu. Kalau ini kan yang latihan kita hari ini kan umum ya, umum. Nah, ini udah khusus sekolah ya. Jadi di sini pendapatan dan penerimaan di sini. Penerimaan sumbangan siswa, yang kedua penerimaan sumbangan pemerintah. Pemerintah itu biasanya bos, Bu, dana bos. Kemudian baru nanti lainnya, penerimaan sumbangan lainnya. Sumbangan lain itu bisa misalkan kalau kita nanti ada infak untuk pembangunan sekolah, asrama atau masjid gitu ya. Nah, beban langsungnya itu biasanya kalau tadi ini kan di sini jadi satu ya, jadi beban dan penggunaan. Nah, kalau sekali itu biasanya saya buat jadi dua kategori, Bu. Jadi ada beban kegiatan pendidikan, kemudian satu lagi ada beban pendukung pendidikan. Jadi kalau ini biasanya di luar kegiatan pendidikan langsung. Nah, kalau ini adalah beban pendidikan langsung. Jadi kalau di sini juga gaji staf, di sini gaji guru. Nah, ini khusus untuk pendidikan biasanya seperti ini yang saya buat ya. Misalkan nanti kalau rincinya, nah ini bisa nanti Bu, kalau Ibu nanti bisa setting seperti ini. Kalau memang Ibu udah khusus pendidikan ya, nanti kan Ibu Iya, Pak. nanti kan tinggal diganti di nama akun ya Bu, di cowok Oh, begitu penerimaan. ya, Pak. Mm-mm. Misalkan ini, nah yang program Ibu ganti aja nanti jadi penerimaan sumbangan siswa atau jadi istilahnya ini sumbangan siswa ya. Kemudian nanti yang kedua diganti aja nanti jadi sumbangan pemerintah. Nanti ini baru sumbangan lain-lainnya gitu atau penerimaan lainnya. Kalau di sini saya ini sumbangan siswa itu isinya SPP, pembangunan itu biasanya uang pangkal dia. Iya, Pak. Bisa seragam, kemudian catering, ada penerimaan sumbangan lainnya itu kalau ini juga bisa ada daftar ulang ya, ada penerimaan daftar ulang. Nah, ini bosnya juga bisa bos SD, SMP tergantung nanti kita ada ini. Atau juga bisa dibagi tingkat pemerintah kota karena ada yang bos itu ada yang terima di kota, ada yang terima provinsi sama nasional setahu saya ya. Jadi bisa dibagi dari itu juga. Kemudian, nah ini baru penerimaan sumbangan lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, Pak. Boleh satu lagi, Pak. Yap. Untuk pengakuan pendapatan ini, Mm-mm. eh, misalkan untuk pengakuan sumbangan pembangunan ya, Pak. Mm-mm. Misalnya organisasi non-laba ini mengakui sumbangan pembangunan ini awalnya sebagai utang terlebih dahulu, apakah itu bermasalah atau akan dipermasalahkan oleh kantor akuntan atau tidak apa-apa seperti itu, Pak? Eh, Sebenarnya sih gini, Bu. Jadi perlu jelasnya gini. Jadi Ibu awalnya membangun, tapi memang sumbernya utang awalnya gitu, Bu ya. eh, Kalau penerimaan sumbangan pembangunan diakui sebagai utang pembangunan seperti itu, Pak. Jadi penerimaan dari orang tua itu Mm-mm. diakui sama organisasi ini sebagai utang terlebih dahulu. Jadi pas dikeluarkan untuk biaya pembangunan baru di jurnal kembali seperti di jurnal penerimaan sebagai penerimaan seperti itu, Pak. Apa Hmm. tidak masalah ya, Pak? Kalau menurut saya sih masalah, Bu. Maksudnya masalah itu karena eh,
treatment jurnalnya menurut saya sih nggak tepatnya karena kalau dari orang tua siswa itu ya, itu kan mungkin pembangunan ya, itu langsung aja perimaan Bu, nggak apa-apa. Soalnya kan tiap bulan di bulan-bulan tertentu berarti dia surplusnya lebih besar seperti itu ya, Pak. Oh, oke. Iya, Paham, soalnya paham. kan pembangunannya ini mungkin beberapa tahun ke depan baru ingin digunakan, seperti itu maksudnya. Hmm. Jadi memang biasa di sekolah tuh Bu, seperti itu Bu. Di ini ya, di sekolah itu biasanya gitu. Jadi memang eh, aset netonya nanti besar kalau memang kita punya aset gedungnya banyak, tanah dan gedungnya. Itu memang seperti itu Bu, mau nggak mau. Karena memang gedung itu kan disusutkan 20 tahun ya, jadi akan selalu besar. Jadi ibu mau ngakuin bangunannya itu nanti atau sekarang, itu sama aja. Hmm. Cuman nanti ibu masalah nanti di lapor pajaknya kalau ibu seperti itu, kalau nanti dicek ya. Ya, karena nanti kalau di pajak ya setahu saya, itu nanti kalau ibu punya surplus, nanti ibu harus gunain itu maksimal 4 tahun untuk digunain untuk pembangunan. Itu kalau nggak salah ada deh itu. Jadi kalau menurut saya sih nanti mau diakuin Priman sekarang atau nanti sama aja sebenarnya. Karena mau nggak mau gedung itu nilainya besar, tapi penyusutannya nanti lama. Tanahnya juga kan malah nggak disusutin kan. Jadi misalkan ibu beli tanah 5 miliar, ya itu akan terus ada Bu di aset neto. Gitu. Akan terus ada di aset neto. 5 miliar nggak pernah akan berkurang tuh. Bahkan kalau direvaluasi itu bisa naik malah gitu. Gitu kira-kira. Jadi ya konsekuensi sih Bu kalau itu. Jadi mau nggak mau. Tapi itu harusnya nggak jadi objek pajak gitu. Karena tadi ini kan sumbangan ya. Sumbang itu dia nggak termasuk objek pajak. Gitu. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Jadi nanti objek pajak itu malah di pembangunannya. Kalau Ibu pakai konsultan pembangunan itu ya, konstruksi itu baru kena objek pajak. Pengawas penghuni itu bisa jadi kena pajak. Bahkan bayar tukang gitu ya, kalau dia lebih dari 50 itu bisa udah kena objek pajak. Kira-kira seperti itu. Oke. Kasih Bu Regina, saya lanjut ke sewa. Oh, ini tadi ya. Oke, tarik tunai untuk operasional. Masih tanggal 2 sebesar 20 juta. Dia keluar dari Bank BSI. Nah, ini nomor akunnya yang belum mau muncul, Bu. Karena saya belum isi tanggal. Kemudian dipindah ke kas operasional. Jadi ini debitnya kas operasional, kreditnya Bank BSI operasional. Dia hanya pindah dari bank ke kas ya. Kemudian kita lihat di sini tanggal, nah ini udah masuk tadi ya. Ini tanggal 4. Ini saya coba urutin ya. Biaya renovasi kantor sekretariat. Oke. Nah, untuk renovasi itu kalau besar biasanya bisa di ini, bisa setup kantor itu biasanya kan lumayan cukup besar ya. Kalau misalkan kecil kayak gini biasanya nggak ada masalah langsung dibebani. Tapi kalau misalkan besar, misalkan sewa kantornya, ada yang ini ya. Kalau misalkan ruko itu misalkan bisa misalkan 100 juta lah per tahun ya. Kalau di Jakarta atau di Jabodetabek mungkin udah bisa 100 juta ruko-ruko yang 3 lantai setahun. Kemudian kita setup nih seluruhnya. Itu lumayan setupnya bisa lebih dari 100 sendiri tuh. Nah, karena terlalu besar, itu bisa diamortisasi, Bu. Cuman diamortisasinya itu paling banyak itu sebanyak nilai kontrak kita, nilai kontrak sewanya. Misal, ini karena ini sewanya 2 tahun ya, berarti anggaplah ini 6 juta kan masih oke lah, nggak keberatan kita untuk dibebanin. Kemudian kita mau amortisasi lah misalkan. Berarti nanti di amortisasi ini per bulan itu 250 ribu. Kalau ini anggaplah ini ininya setupnya
20 juta. Nah, ini 20 juta berarti nanti dibagi tuh 2 tahun. Per bulannya berapa? Kalau tuh per tahunnya 10 juta berarti gitu. Jadi diamortisasi namanya. Supaya nggak memberatkan di depan nanti karena itu nanti impactnya itu dampaknya di laporan aktivitas. Jadi kesannya langsung defisit. Kalau ada primanya kan nggak masalah, Bu, ya. Cuma kalau nggak ada primanya kan jadi masalah. Jadi nggak ada lawannya untuk si beban ini. Ini kita langsung masukin aja beban. Di sini kita masukin beban, ini pemeliharaan aja. Pemeliharaan gedung. Di sini tadi kas. Satu lagi mungkin tips di jurnal. Oh, ini Bang Besi ya. 6 juta. Besi berarti. Itu adalah eh, kita nggak boleh ngejurnal pakai akun kepala akun namanya, Bu. Nah, kepala akun itu misalkan gini. Sini saya pakai kepala akun ini apa namanya? Kas di bank. Kas di bank itu kan kepala akun, Bu, ya. Jadi kalau kita ngejurnal itu harus akun detail. Nah, ini karena pakai Excel jadi dia masih muncul. Saya udah pernah bikin sih yang udah terfilter ya. Cuman masalahnya dia jadinya itu eh, agak rumit ininya, alurnya. eh Kemudian kalau kita pakainya kas itu jadi nggak balance. Kenapa? Karena kalau kita pakai kas di bank, ini nggak muncul saldo di sini, Bu. Nggak muncul saldo. Yang harus muncul kan akun-akun detailnya aja. Nah, ini jadi penyebab nggak balance. Yang sebesar 6 juta. Nanti di neraca saldo juga nggak. Kalau di neraca saldo balance. Walaupun ini minus ya gitu. Karena dia bisa muncul saldo di sini. Ini saya coba benerin. Bang BSI ya. Tanggal 5. Oh, ini ada tanggal 4 nih. Tanggal 4 dulu. Tanggal 4 beli peralatan kantor secara tunai ke toko mebel. Tanggal 4. Saya masukin akunnya itu adalah inventaris ya. Ibu kalau mau diganti peralatan juga nggak apa-apa. Ini saya masukin kas operasional. Kemudian saya juga beli komputer dan printer secara tunai. 12.400.000. Ini tanggal 5. Ini sama inventaris. Oke, kemudian. Nah, ini biasanya kalau udah, Bu, ini yang warna biru ini bekas saya tandain sebelumnya nih. Jadi ini sekarang saya tandain ini udah hilang ininya. Jadi nah, salah satu tips ya kalau kita menjurnal itu adalah kita harus tandain, Bu, mana yang udah ada, mana yang belum. Supaya kita tahu mana yang perlu diinput, mana yang udah. Jadi nggak ke double atau nggak ada yang terlupakan. Yang kita nggak tandain mana yang udah, mana yang belum, ya rentan salah, Bu. Rentan salahnya itu adalah dua, bisa double, bisa ada yang kelewatan. Oke, kita beli motor ke showroom. Motor Beat.
Angkanya sama. Ini pakai bank BSI. Ini tinggal kita pakai kendaraan. Oke, ini saya tandain. Transfer ke rekening notaris biaya pembuatan akte 12 juta. Tanggal 6 Bank BSI. Ini tadi ada di sini itu ada beban namanya beban legalitas, Bu. Beban legalitas. Ini saya tandain lagi udah tanggal 7. Oke ini. Tarik tunai kas operasional 30 juta tanggal 7. Nah, ini karena di atas sudah ada kita pakai aja tuh yang tadi. Mana ya? Oh ini. Oke, ini saya tandain lagi. Pengeluaran untuk tasyakuran. Jadi ini uang muka nih, Bu. Keterangannya jelas. Uang muka 10. Ini tanggalnya 7 ya. Ini tanggal 7 ya. Oke. Nah, berarti muncul kreditnya dulu kas operasional. Kemudian akun debit itu adalah uang muka operasional. Kemudian bayar gaji staf operasional yayasan 2 orang. Atau di sini udah masih ada transaksi. Oke, nggak ada. Ini langsung tanggal 29 ya. 10 juta kita copy aja. Tanggal 25 kas operasional di sininya adalah beban gaji. Nah, ini beban gaji. Ini istilahnya juga masih amil nih, karena ini lembaga zakat. Seru banget. Beban kesejahteraan pegawai. Beban gaji. Kemudian ini dia transport rapat. Nah, ini karena katanya, bukan katanya standarnya pengurus ya. Pengurus yayasan itu nggak bisa digaji. Yang bisa digaji itu pengurus yang benar-benar aktif atau apa istilahnya agak ribet juga ya. Jadi makanya biasanya bentuknya jadi transport. Tanggal 25 kita masukin ke beban transport. Atau boleh juga jadi beban rapat. Kita masukin aja beban transport. Karena nanti kalau, oh ini transportnya jadi gede gitu ya. Bisa juga nanti dipisahkan ke beban rapat ya. Nah nih, beban rapat kerja dan inflasi misalkan gitu. Karena ini karena transport itu sifatnya bukan transport beli BBM gitu ya. Jadi kita masukin ke sini misalkan. Kemudian kita bayar listrik tanggal 28.
Tadi ada dua ya, sama pengembalian uang muka. Tanggal 28, ini kas operasional, kita keluar biaya listrik, kemudian ini pengembalian, debit. Kita tinggal cari lawannya listrik. Nah, ini listrik, kemudian ini. Nah, ini nggak bisa lempeng nih, Bu. Jadi kita terima, kemudian di sininya kita terima ya. Nah, ini kuncinya tadi ya tips posisi debit kredit itu yang penting di mana? Kita kan terima uang 1.500.000 ya pengembalian uang muka. Nah, uang mukanya itu adalah sebesar 10 juta. Ini saya hapus dulu. Kita tinggal masukin dulu. Uang mukanya kan total kita keluarin 10 juta. Nah, ini uang mukanya. Nah, berarti kan selisihnya itu sebesar 8.500.000 itu adalah yang terpakai untuk tasakuran tadi. Anggaplah tadi tasakuran itu kita masukkan sebagai beban konsumsi. Nah, jadi jurnal rasa seperti ini. Kita terima uang kembali sebesar 1.500.000, kemudian yang masuk ke beban konsumsi adalah 8.500.000 sebesar transaksinya, kemudian uang muka operasional hilang sebesar 10 juta gitu ya. Jadi kalau kita lihat saldo uang muka itu sudah nol gitu ya. Sudah terrealisasi. Oke. Nah, ini transaksi kasnya sudah selesai. Nah, cara mengecek Bapak sekalian, kita mengecek transaksi kas kita terjunal sudah benar atau belum, itu dengan melihat saldo akhirnya. Di sini ada 3240. Nah, bisa saya taruh samping misalnya di CLK-nya. Kan kita melihat ininya, kalau saya bisa taruh sini, saya taruh sini Bu, sampingnya. Udah benar. Kalau misalkan ini selisih Bu, muncul selisih, misalkan di sini saya masukin banknya dulu deh. Kan banknya belum selesai nih. Eh, eh, iya, anggaplah sampai ini ya, sampai selesai sampai Maret. Di sini, kalau masih ada selisih di sini, berarti kita belum benar. Walaupun kita anggap ini saya udah selesai ngisinya. Tapi ternyata selisih, berarti ada yang nggak benar, Bu. Ada yang salah, ada yang terlewatkan, bisa jadi. Jadi, pengisian atau penjualan dikatakan sudah selesai dimasukkan, itu minimal dilihat dari saldo kas dan banknya. Itu sudah sesuai saldonya. Sesuai dengan saldo kasnya, sesuai dengan saldo banknya. Itu minimal saldo kas dan bank itu harus benar, harus sama. Baru nanti kita ngomongin benar salahnya tentang lawan akun-akun dari transaksinya. Nanti kita bisa ngecek misalkan di neracanya, benar nggak ya biaya di muka segini? Oh benar, cuman nih kita lupa nih, kita belum amortisasi gitu. Kemudian aset tetap, oh nilainya sih benar nih kita beli aset segini, cuman kita lupa nih belum disusutkan. Bisa begitu. Jadi setiap kita akhir bulan atau katakanlah akhir tahun minimal, kita harus cek semuanya nih, seluruh saldo yang tersajikan di laporan keuangan. Paling minimal di neraca. Oke, oke, tinggal kita masukin ini periman bantuan operasional. Kita terima ini ya dari ini sebesar 600 juta. Tanggal 29. Bank BSI ini sumbangan operasional. Oh, ini kita udah pakai di atas ya. Karena dia spesifik Bu, spesifik untuk operasional. Nah,
Yang ini saya agak singgung sedikit adalah, padahal kan ini bunyinya spesifik Bu ya, untuk operasional. Kenapa dia tetap masuk itu adalah kategori tidak terikat atau tanpa pembatasan? Kenapa nggak masuk ke terikat atau dengan pembatasan? Gitu ya. Karena yang namanya operasional, Bu, itu bebas. Yang namanya operasional itu dia bebas. Bebas itu dalam arti ini. Boleh buat bayar gaji, boleh buat bayar konsumsi, transport, segala macam. Bahkan gini, bahkan ini bisa buat program juga. Bisa untuk operasional programnya, atau bahkan disalurkan juga untuk program, boleh gitu. Biasanya ya, nggak menyalahi gitu. Tapi kalaupun untuk operasional, dia operasional itu sebebas mungkin gitu untuk operasional. Jadi tidak terikat eh, khusus untuk gaji gitu ya, khusus untuk eh, bayar ruko atau apa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, maka itu dia masuk ke tidak terbatas. Ya. Oke. Ini kita cukupkan dulu mungkin sampai transisi Januari ya. Nanti sisanya tinggal dikit nih kita lanjut nanti, karena ini udah mau jam 12. Nanti kita lanjut jam 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 ini Bu ya, jam 1 Bu ya. Iya, Pak. Jam Jam satu 1. jam 1 nanti kita lanjut jurnal yang sisanya, sekaligus nanti kita membahas untuk eh, merubah akun, menghapus ya kalau ada yang perlu dihapus, kemudian juga menambah akun itu yang paling penting. Eh, Cuman tiga itu mirip-mirip. Kemudian nanti terakhir juga kita coba hitung aset ya, hitung penyusutan aset, termasuk nanti coba ada namanya istilahnya merubah laporan keuangan kita jadi PDF gitu ya, jadi satu file PDF itu nanti. Itu aja mungkin. Jadi nanti kita lanjut jam 1. Jam 1 nanti apa jam berapa Bu? Eh, Ngikut, Pak. Kalau jadwalnya sampai jam 3. Kalau misal sebelum jam Oke, 3 sudah selesai, ya Pak. Oke. Jadi oke, cukup untuk sesi ini Bu ya. Nanti kita lanjut jam 1 ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Jatmiko atas bimbingannya. Acara selanjutnya yaitu break selama 1 jam akan dimulai kembali pukul 1. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bergabung kembali pukul 1 dengan link yang sama. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.